Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Seorang wanita ditembak saat mengendarai motor di Jalan Raya Ayunan, Abian Semal, Badung. Vaksinasi COVID-19 di Gianyar tetap digencarkan di masa PPKM level 1. Sebuah warung di desa Sangeh, Badung menyediakan menu unik lawar nyawan atau lebah madu. Seorang wanita menjadi korban penembakan saat mengendarai motor di Jalan Raya Ayunan, Abian Semal, Badung. Penembakan wanita yang berprofesi sebagai guru ini sempat direkam kamera warga akhir pekan lalu. Saat kejadian, korban penembakan yang bernama Niluh Putu Sukma tengah mengendarai sepeda motor menuju arah selatan desa Ayunan. Tiba-tiba korban merasakan benturan di kaca helmnya dan matanya perih. Korban kemudian menghentikan motornya karena wajahnya berdarah. Selain pelipis korban yang berdarah, kaca helm korban berlubang dan kacamata yang digunakan pecah. Pelaku yang diduga seorang pria menembak korban dengan menggunakan senjata airsoft gun laras panjang dari dalam sebuah mobil mewah. Polisi telah menangkap pelaku dan menyita sebuah senjata airsoft gun laras panjang. Sudah berhasil kita identifikasi pelaku, kendaraan sudah kita amankan, dan senjatanya. Yang kami duga di situ, kami cek memang senjata airsoft gun ya, tapi yang laras panjang ya, kayak senjata senapan ini burung ya, untuk menembak burung. Masih menduga yang bersangkutan menggunakan plat nomornya palsu, tidak sesuai dengan kendaraan. Kami juga lagi cek karena itu plat B ya, koordinasi ke Jakarta. Sebenarnya kendaraan ini nopolnya berapa? Kita lagi cek nomor rangka, nomor mesin, pastikan lagi. Tapi kami sudah bisa pastikan itu memang tidak sesuai peruntukan nomor platnya itu. Apanya? Ditangkapnya di Bali. Petugas Polres Badung juga menyita mobil mewah milik pelaku yang diduga menggunakan plat kendaraan palsu. Polisi masih memeriksa pelaku dan menyelidiki motif penembakan ini. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Ratusan sapi di desa Buanagiri, Bebandem, Karangasem dilaporkan mengalami gejala mirip penyakit mulut dan kuku atau PMK. Di kawasan lereng Gunung Agung tersebut, saat ini tercatat ada 70 ekor lebih sapi yang terpapar penyakit mirip PMK. Mulut sapi mengeluarkan buih berlebih, luka pada hidung dan kaki, serta sapi lemas dan tidak mau makan. Penyebaran penyakit mirip gejala PMK ini tergolong cukup cepat dan terjadi secara tiba-tiba. Upaya mandiri telah dilakukan peternak untuk mengobati sapi mereka, mulai memanggil dokter hewan hingga membuat ramuan tradisional. Pertama kali kena cunguhnya yang berjasian agak tatu. Hidungnya luka Pak ya? Hidungnya luka, kenten. 1 hari tak pernah kenten makan. Tak mau makan. Kenten 2 hari tiang rahang suntian. Mayah 600.000 tiang ngilang ginah antos. Kenten. Pak, di sini sudah berapa sapi yang kena totalnya Pak semua? Sekitar ampun 70-an. 70-an. Selain Banjar di sini ada lagi Pak yang kena? Ada, Pak? Yang daerah Deriki, yang Banjar Jo ada. Terus ada? Itu yang Pengelego masih ada. Ada juga ya Pak ya? Ya. Itu udah nyebar ke sana kemari Pak ya? Ya. Dari warga harapannya apa Pak? Ya, dari warga harapan semoga Kenten cepat sembuh, selamat.
Sudah ada vaksinasi dari pemerintah Pak? Durung. Belum Pak ya? Kalau PMK sebenarnya itu secara ini baru bergejala Pak, tapi kalau secara pengobatan masyarakat itu sudah melakukan penanganan secara mandiri, karena dari awal adanya PMK baru di Jawa itu kami di bawah sebagai kepala dusun sudah sosialisasi ke masyarakat terkait dengan penyemprotan disinfektan dan penanganan yang sudah bergejala, seperti halnya diberikan rebusan daun sirih, dikasih betadin, dan itu penyuntikannya sudah secara mandiri Pak. Ada berapa ekor Pak yang ditemukan bergejala Pak? Kalau bergejala sekitar 72 Pak, tapi sudah lumayan banyak yang sudah melalui proses penyembuhan dan ada yang sudah mulai normal cara pola makannya dan sebagainya. Untuk antisipasinya dilakukan dengan penyemprotan di daerah kandang yang masih sehat ataupun kandang yang sudah terdampak. Kemudian proses penyembuhannya seperti itu dengan menggunakan obat-obat alami yang tersedia di di lingkungan atau di alam, contohnya daun sirih direbus campur garam, dan di kaki yang mengalami luka dikasih kunyit, dan di hidung kita kasih betadin. Kemudian kandang harus tetap kering, jangan sampai kaki yang luka terendam oleh kotoran, jadi proses penyembuhannya akan menjadi lama. Peternak meminta bantuan pemerintah dengan memberi pengobatan gratis bagi sapi yang terpapar penyakit mirip PMK. Dinas terkait didesak melakukan upaya pencegahan agar wabah PMK tidak semakin meluas. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Desa adat Beng Gianyar telah lama dikenal dengan produksi baju barongnya. Baju barong yang identik dengan pariwisata Bali hingga kini masih tetap eksis. Produksi baju khas Gianyar ini mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Pembuat baju barong kini menjual hasil produksinya secara daring. Sebelum COVID, pasar sini oleh-oleh juga online sih sebelum. Semenjak ada COVID-nya itu kita lah buka untuk di online juga, karena oleh-olehnya berkurang kemarin orderannya, sama di pasar sini juga menurun omsetnya. Gitu. Seberapa besar menurunnya? Ya sampai 50%, 60% juga menurun. Sekarang sih sampai lah sekitar 1000 pieces juga dapat juga orderan dari online juga. Ya. Sekarang kalau COVID-nya udah mereda, terus sudah mulai membaik keadaan ekonominya, tentu produksi kita juga semakin meningkat. Orderan dari Jawa, dari Lombok juga ada. Arti diselamatkan oleh online Bu? Iya, tambahnya untuk online. COVID ya ke pasar oleh-oleh aja sih. Terus? Pada saat COVID ke online. Terus mungkin setelah sekarang kan agak membaik nih kondisinya. Ya lagi ke oleh-oleh, pasar oleh-oleh. Oleh-oleh sekarang. Oke. Kalau omsetnya kira-kira berapa Pak? Di sini berapa? 300 baju per hari. Iya. Kalau gini waktu COVID itu sempat anjlok? Enggak sih, enggak. Karena saya ada online kan. Online tetap jalan tangan. Dengan penjualan daring, pembuat baju barong bisa bertahan di tengah lesunya ekonomi. Baju barong tak hanya dijual di Bali, namun juga hingga ke beberapa kota di Pulau Jawa. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.